Persandingannya ya, yang memang agak krusial itu yang pertama adalah portofolio amatir radio. Jadi portofolio amatir radio ini kalau saya lihat ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi tidak baiknya. Permasalahannya begini ya, kita tidak bisa menyamakan bahwa seluruh amatir radio itu hobi ber-KSO ke luar negeri. Ya, artinya amatir radio itu boleh ber-KSO ke luar negeri, tapi tidak wajib ber-KSO ke luar negeri. Kemudian amatir radio itu boleh hanya ber-KSO di 2 meter. Karena apa? Dia diizinkan dari 433 kHz sampai ke sekian GHz ya. Jadi kalau dia mau cuma pakai yang di segmen 2 meteran saja juga nggak ada masalah gitu kan. Kemudian amatir radio itu adalah telekomunikasi khusus untuk perorangan. Jadi kalau misalnya saya ngambil IAR, ikut unar, istri saya ikut unar, anak saya ikut unar, dan kami ber-KSO itu hanya untuk keperluan kami sekeluarga, itu pun tidak ada masalah. Artinya saya tidak mau ber-KSO ke orang lain, misalnya tidak ber-KSO sesama amatir radio lain. Itu tidak ada yang dilanggar gitu kan. Nah, mengenai ke portofolio itu tadi, nah bagaimana dengan amatir radio yang modelnya model begitu gitu? Artinya misalnya seperti saya cuma keperluannya itu ber-TSO antara saya kalau lagi di luar mau berangkat kerja di lain mobil dengan istri saya, anak saya mungkin ke sekolah, ke kuliah gitu misalnya ya. Jadi bukan seperti amatir radio yang lain. Nah, dengan begitu kan saya tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban portofolio itu. Ya, portofolio itu kan harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga ya saya harus benar-benar menjadi amatir radio gitu ya. Sedangkan amatir radio ini kan di dalam pengaturannya itu bukan hanya orang yang memang bertujuan ber-KSO, bertujuan bereksperimen, tapi lebih luas gitu ya. Nah di situ, jadi ya teman-teman yang juga hobinya eksperimen, ya itu bisa jadi nanti tidak bisa memperpanjang tuh, karena portofolionya nggak terpenuhi. Ya kalau misalnya dia hobinya tuh cuma oprek-oprek gitu kan, apalagi kalau yang hobinya cuma oprek-oprek dung cheese. Ya dung cheese itu tidak melanggar loh ya. Dung cheese itu boleh-boleh aja sepanjang ketentuan teknisnya dipenuhi. Ya, kalau dung cheese-nya udah sampai 10 kHz ininya lebarnya itu ya itu melanggar kan. Tapi kalau dia dung cheese-nya masih di 3 kHz tidak mengganggu orang lain ya itu boleh-boleh aja. Nah, gimana itu nanti mereka yang cuma hobinya dung cheese itu atau cuma hobinya ngoprek-ngoprek BITX, nah tidak pernah hobi ber-KSO. Karena kan untuk ber-KSO apalagi ke luar negeri itu membutuhkan satu jiwa tersendiri ya. Tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Nah, jadi maksud saya portofolio ini bagus, tapi kalau diterapkan maka nanti banyak amatir radio yang akhirnya tidak bisa memperpanjang, tidak bisa naik tingkat karena portofolionya tidak terpenuhi. Jadi ada kerugian juga di pemerintahnya gitu kalau menurut saya. Jadi ya kalau mau dibilang wah ini bukti bahwa amatir radionya itu aktif. Ya aktif amatir radio itu kan bukannya berarti harus ber-KSO ke luar negeri, harus nyari award, harus ikut special call, bukan itu aja. Ya kalau misalnya aktifnya adalah di check-in di 2 meter net, itu juga aktif gitu kan. Ya cuma masalahnya saya juga nggak ngerti ininya ya. Kenapa portofolio ini
dimunculkan kembali. Maksud saya dari segi positif dan negatifnya, ya positifnya ya berarti amatir radio harus harus apa benar-benar aktif sebagai amatir radio ya. Tapi negatifnya nanti ada beberapa amatir radio yang memang tidak ya karena kan amatir radio ini sangat luas ya, hobi yang sangat luas. Ada amatir radio itu yang kerjaannya itu cuma melototin satelit aja. Enggak GSO dia ke satelit itu, dia cuma menerima data-data telemetri dari apa? Dari satelit. Itu nggak ada kesel kak gitu. Ya gitu, itu krusial ya. Apalagi itu dihadapkan dengan bukti yang dimaksud itu dalam bentuk apa gitu. Nah ini kan jadi nanti ada banyak penafsiran, ada banyak perdebatan. Ya kalau misalnya saya ber-KSO dengan seorang amatir radio, saya mau mengkonfirmasinya lewat SMS, sah apa enggak? Ya sah bagi saya gitu. Cuma sekedar memastikan, tadi itu yang di frekuensi segitu lu ya. Nah, cuma sekedar itu aja saya kirim SMS. Confirm nggak? Confirm lah, confirm gitu kan. Nah mereka yang maunya mengatakan, wah itu confirmnya harus LOTW. LOTW itu confirmnya itu gunanya itu untuk apa yang bagi mereka lagi ngejar di FCC Award punya terbitan ARRL. Kalau lagi nggak ngejar dengan apa di FCC ARRL nggak ada urusannya dengan LOTW gitu kan. Nah jadi nanti itu bakal blunder kalau menurut saya. Tapi semoga nanti SDPPI bisa menemukan apa namanya cara yang terbaik ya kalau memang mau menerapkan portofolio ini. Jadi di satu sisi saya termasuk orang yang sebetulnya tidak terlalu suka tuh dengan yang elektronik konfirmasi elektronik itu saya sebenarnya tidak terlalu suka. Saya lebih cenderung konfirmasi itu kepada yang tradisional dalam hal ini gesel card. Tapi karena seiringnya zaman tuntutan keadaan ya akhirnya ikut-ikutan juga yang elektronik. Tapi kalau misalnya untuk di dalam permen ini ya yang elektronik ini kan karena apa ya itu sudah perkembangan yang apa diprakarsai oleh sebagian amatir radio apa organisasi amatir radio gitu. Apakah itu apa pantas untuk dimasukkan ke dalam permen ini gitu diadopsi? Kecuali kalau misalnya SDPPI membuat sistem sendiri, misalnya amatir radio luar negeri, ya katakanlah SDPPI itu bikin kayak carrier.com gitu ya, versinya SDPPI gitu. Jadi amatir Indonesia upload ke situ adifnya, tapi ya berarti orang amatir luar negeri juga harus mengupload logbooknya ke situ kan, baru bisa confirm ya. Kalau enggak itu gimana nanti? Ya agak inilah. Jadi maksud saya seperti misalnya IOTA ya, IOTA itu kan ini ada salah kaprah. Narasumbernya itu mungkin menganggap bahwa IOTA itu adalah kegiatan dasar amatir radio, padahal bukan. IOTA itu IOTA, WLOTA, NPOTA, itu kan seperti IOTA itu acara ya kegiatannya RSGB, horarinya orang Inggris. Jadi bukan kegiatan dasar amatir radio. Ya, masa iya apa dari permen ini mengkhususkan kegiatan IOTA itu. Jadi seolah-olah permen di Indonesia ini memberikan tempat duduk spesial untuk apa kegiatannya RSGB. Nah, itu nggak tepat kalau menurut saya.